Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berkah dan barokah buat kita semuanya. Oke teman-teman sahabat berkah channel, semoga Anda sentiasa dalam keberkahannya, amin. Dan pada malam hari ini insya Allah, tepatnya pada hari Kamis malam Jumat Kliwon ya. Dan hari ini sekitar jam setengah 10. Insya Allah kita akan berangkat ini ya, ngalah barokah silaturahmi ke tempat para aulia, para waliullah ya, bersama rombongan jamaah mujahadah yang dipimpin oleh Ki Habib Suwarno dari Ngelandung Madiun ya. Dan pada malam hari ini silaturahmi kita adalah menuju ke daerah Ponorogo ya teman-teman sahabat berkah channel, dimana di Ponorogo tempatnya itu insya Allah di Coper ya, dimana di sana ada satu aulia putra daripada Kiai Ageng Muhammad Besari yang kelima, dimana Kiai Ageng Muhammad Besari adalah memiliki putra yang kelima, tempatnya berada di Coper, Jetis Ponorogo. Ini adalah putra yang sangat dicintai oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Tapi teman-teman sahabat berkah channel, saking cintanya Kiai Ageng Muhammad Besari sehingga kan beliau harus terpaksa ya, dengan rela harus memaksa putranya hidup mandiri. Hasil daripada kemandiriannya itu tadi dibekalkan dengan sebuah masjid yang berada di Tegalsari untuk diboyong ke Coper Jetis Ponorogo. Wah, ini tentunya penasaran ini ya. Jadi teman-teman sahabat berkah channel, untuk tahu kisah sejarah dan lengkapnya, yuk kita sama-sama kita saling belajar sambil ngalah barokah silaturahmi ke Coper Jetis Ponorogo, ke tempat Kiai Ageng. Wah, nanti dulu aja lah ya, nanti biar teman-teman semuanya penasaran. Yuk kita langsung aja berangkat, makin lama nanti makin malam ya, karena udah jam setengah 10 ini. Yuk jumpa nanti di Coper Jetis Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berkah dan barokah buat kita semuanya. Dalam silaturahmi dan ziarah pada malam hari ini, Berkah Channel akan berbagi kisah sejarah tentang Masjid Coper dan juga Ki Ageng Ishak. Semoga apa yang saya sampaikan ini yang baik dan benar datangnya daripada Allah, yang salah silafnya datangnya dari kami pribadi. Masjid Al-Ishak yang berada di desa Coper, Kecamatan Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Ini termasuk salah satu masjid tertua bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga di seluruh Indonesia. Masjid ini juga diyakini dibangun di sekitar abad ke-17 Masehi.
Masjid ini sering disebut Masjid Odotan. Juga merupakan masjid cikal bakal Pondok Pesantren Tegal Sari yang didirikan oleh Kyai Ageng Muhammad Besari, yang telah dihadiahkan kepada putranya yaitu Kyai Ageng Muhammad Ishak. Dalam cerita yang sangat aneh, kenapa masjid ini disebut dengan Odotan? Konon saat pindahan molo ataupun kayu utama pada atap kurang panjang, sehingga diodot, diulur agar bisa pas saat dalam pemasangan. Namun ada beberapa versi cerita tentang mengapa masjid ini dipindahkan dari desa Tegal Sari ke desa Coper Jetis Ponorogo ini. Menurut guru kami yaitu Ki Habib Suwarno, karena wujud kasih sayang antara seorang ayah kepada anaknya agar segera bisa hidup mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur dulur para jamaah mujadah, niki dalu menika malam Jumat Kliwon wonten makamipun Kyai SK Coper. Nggih, niki kalian jamaah mujadah niki lur. Dari rasa sayang itulah dengan keyakinan Kyai Ageng Muhammad Besari, akhirnya Kyai Ageng Ishak dipaksa ayahnya untuk segera membuka pondok pesantren dan berpisah dengan ayah bundanya. Menurutnya Kyai Ishak adalah putra kesayangan dari Kyai Ageng Muhammad Besari. Dari 9 bersaudara, Kyai Ageng Ishak adalah putra kelima dari pendiri Tegal Sari, yaitu Kyai Ageng Muhammad Besari, dan juga merupakan putra kesayangan beliau. Ada versi lain, menurut narasumber, perpindahan masjid dari Tegal Sari ke desa Coper yang berjarak sekitar 4 km ini setelah kedatangannya Sinuwun Pakubuwana II datang ke Pondok Gebang Tinatar Tegal Sari. Kedatangan Sinuwun Pakubuwana II tersebut karena pada saat itu Keraton Surakarta diserang pemberontak pasukan kuning. Hal inilah yang membuat Sinuwun Pakubuwana II meninggalkan keraton dan lolos mengungsi ke arah timur dengan didampingi Tumenggung Wirotirta. Di dalam perjalanannya hingga akhirnya sampailah di desa Sawo, Ponorogo. Di dalam perjalanannya karena rasa capek dan lemasnya, kedua pria agung itu berhenti di lereng Gunung Bubuk, yaitu di desa Sawo. Sampai sekarang batu yang pernah diduduki masih ada persis di sebelah barat Pasar Sawo
Ponorogo. Setelah Sinuwun Pakubono II bertemu dengan Kyai Ageng Tegalsari, kemudian menceritakan dari awal sampai akhir tentang kejadian yang menimpa negara Surakarta. Inggil tenan. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. Alhamdulillah ing dalu menika Jumat Kliwon posisi ziarah wonten makamipun Ki Ageng SK Coper putranipun Mbah Nur Sodik Tegalsari nggih. Niki putranipun Kyai SK niki dateng Coper. Niki dipun modali masjid Tegalsari dibeto dateng kene Coper. Niki persis masjidnya nggih kan kali Tegalsari ngoten. Niki para jamaah nggih mriki niku putrane Mbah Nur Sodik nggih. Nggih niku alhamdulillah jamaah mujadah dipun paringi sehat walafiat. Amin. Wonten aral setunggal punapa-punapa mugi-mugi dipun paringi barokah donya akhirat. Amin. Pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad, pikantuk ridhone Gusti Allah. Nggih ngoten kemawon. Wasikum walhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sewu Imam Tahlil niki mengke Kyai Ali Fajri doanipun Ki Ageng Surya. Ringkas ceritanya, akhirnya Sinuwun Pakubono II menghendaki untuk Kyai Ageng Tegalsari ikut membantu mengusir berandal pasukan kuning. Kelak bila dapat berhasil, Sang Sinuwun akan memberikan hadiah, yaitu akan memberi tanah tanpa dikenakan pembayaran pajak sampai turun-temurun. Akhirnya permohonannya disambut oleh Kyai Ageng Tegalsari ataupun Kyai Ageng Muhammad Besari dengan doa dan sholat munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah sholat dan berdoa, Kyai Ageng Tegalsari unjuk bicara kepada Gusti, yang mulia saya persilahkan kembali ke negeri Surakarta. Kini negeri Surakarta sudah aman dan tentram. Prajurit berandal pasukan kuning ataupun pasukan Cina sudah kembali semuanya. Sebab tanah Jawa ini sangatlah sempit sekali. Percuma kalau akan memerintahkan tanah Jawa ini. Akhirnya untuk kembali ke Surakarta, saya meminta ditemani oleh Bagus Harun, dan Bagus Harun disuruh Sang Kyai ataupun Kyai Ageng Muhammad Besari untuk menemani Sang Sinuwun Pakubono II. Dari kedatangan Sinuwun Pakubono II ke Pondok Gebang Tinatar Tegalsari ada satu makna yang tersirat. Pertama, Sinuwun Pakubono II
yang meminta masukan dari ulama dan rasa hormat seorang penguasa kepada ulama. Di lain pihak, Ki Ageng Muhammad Besari adalah seorang rakyat yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya dalam bernegara. Satu kehormatan dikunjungi oleh Sinuwun Pakubuwana II. Dari sini tersirat tentang penguasa yang mengunjungi ulama dan ulama yang menghormati penguasa dalam bernegara. Tak lama berselang setelah kedatangan Sinuwun Pakubuwana II, masjid yang bercorak Mataram yang semula berada di desa Tegalsari akhirnya dipindahkan ke desa Coper, Jetis, Ponorogo. Dan Kyai Ageng Muhammad Besari membangun masjid baru di Tegalsari dengan corak Mangku Negara sebagai bentuk pengakuan kedaulatan pemerintahan Sinuwun Pakubuwana II yang menjadi Raja Surakarta. Itulah teman-teman sahabat Berkah Channel yang dimuliakan Allah, kisah sejarah dan keberadaan Masjid Coper yang dirintis dan diamanahkan oleh Ki Ageng Muhammad Besari kepada putranya yaitu Kyai Ageng Ishak. Semoga kisah sejarah dan perjuangan para waliullah ini menjadi sempadan dan perjalanan buat kita semuanya, menjadi pelajaran buat kita semua atas kegigihannya dalam memperjuangkan Islam yang kita cintai. Sekali lagi Berkah Channel mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah silap tutur kata serta budi bahasa serta informasi yang kurang diharapkan para sahabat Berkah Channel. Karena yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang datangnya daripada diri kami pribadi. Untuk itu sebelum kami mengundurkan diri, pesan singkat daripada Berkah Channel, tonton terus video-video daripada Berkah Channel karena akan banyak informasi-informasi tentang para waliullah, khususnya penyebar agama Islam di daerah Ponorogo dan juga Madiun ataupun Jawa Timur. Baik teman-teman sahabat Berkah Channel, untuk itu saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.